Oke, kita mulai ya untuk kelas data dan pustaka D33 untuk minggu ini, minggu ke-9. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat hari ini. Kita lanjutkan sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah data dan pustaka untuk pertemuan minggu ke-9 kita membahas tentang mengorganisasi data teks. Jadi ini sebetulnya tidak begitu rumit dan panjang juga materinya. Jadi nanti setelah saya menyampaikan materi, ada aplikasi yang perlu dicoba oleh kalian. Jadi nanti silahkan mencoba dengan 2 sumber yang saya berikan. Kemudian nanti di akhir silahkan dipresentasikan untuk yang raise hand. Kemudian saya ambil nilai untuk keaktifan di minggu ini untuk mereka yang menunjukkan jawabannya atau mempresentasikan jawabannya. Kira-kira begitu. Kita mulai supaya selesainya juga tidak terlalu molor ya dari waktu yang seharusnya. Untuk materi mengorganisasi data teks tidak banyak yang harus kalian ketahui. Lagi-lagi kita semakin ke pertemuan terakhir, semakin ke arah UAS, itu lebih kepada pustakanya. Jadi sudah tidak lagi data yang olahan data mentah dengan menggunakan berbagai macam rumus, data kuantitatif, tapi lebih kepada arah data kualitatif, di mana data kualitatif itu kan bentuknya biasanya dalam bentuk narasi, hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan sebagainya. Jadi arahnya kita sudah lebih ke arah pustaka, kemudian bagaimana mengorganisasikan, menyajikan, dan mendapatkan poin-poin penting dari sebuah data teks. Untuk hari ini ada 2 sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengorganisasi data verba dalam bentuk transkrip atau verbatim sebutannya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan word cloud. Ini aplikasi ya, aplikasi berbasis web yang nantinya akan kita coba bagaimana sih word cloud ini bekerja. Karena kita mengolah data teks, mengorganisasi data teks, tentu kalau data teks kaitannya dengan data kualitatif, bukan lagi data kuantitatif. Sudah dibahas ya bedanya data kuantitatif dan data kualitatif pada pertemuan sebelum UTS, jadi sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lebar apa itu data kuantitatif, apa itu data kualitatif. Yang perlu diingat adalah data kualitatif, kata kuncinya adalah data yang bentuknya non-angka atau data yang tidak dikuantifikasikan atau diangkakan. Jadi betul-betul datanya adalah sumber datanya itu betul-betul dalam bentuk narasi, paragraf, artikel, kemudian tulisan di media massa, tulisan di website, tulisan di media digital, dan lain-lain. Jadi betul-betul bentuknya itu tulisan, bukan lagi angka dalam bentuk Excel, spreadsheet, CSV, dan sebagainya. Kemudian data kualitatif dapat dihasilkan dari semua tipe metode penelitian. Ini betul, sama sifatnya seperti data kuantitatif. Data kualitatif ini bisa ada pada berbagai topik ataupun subjek ataupun tema penelitian. Jadi tidak terbatas misalnya hanya anak ekonomi saja atau anak kesehatan masyarakat saja, tapi semuanya itu bisa menggunakan data kualitatif. Data kualitatifnya tentu kalau untuk ranahnya kita di akademik tentu yang harus kredibel, pengambilan data atau wawancara observasinya itu harus yang baik, benar, harus sumber datanya itu juga dari expert atau dari mereka yang paham skop penelitian yang sedang kita kerjakan. Ini adalah arti dari data kualitatif menurut Saunders, e-booknya ataupun penelitian yang mereka kerjakan ya dengan data kualitatif. Jadi mengemukakan data kualitatif itu merefer kepada semua data non-numerik. Jadi tidak ada angka pada data tersebut. Kemudian sumber data kualitatif ini ada 4, walaupun tidak terbatas pada 4 ini ya. Jadi ada berbagai macam bentuk
ataupun sumber data kualitatif yang lain, tapi yang 4 ini biasanya yang digunakan terutama untuk kita ya, mahasiswa ataupun peneliti, tim dosen, akademisi, dan lain-lain. Kemudian kita lihat yang pertama, ada data dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, untuk data dari hasil penelitian sebelumnya ini mungkin ada yang bingung kenapa data hasil penelitian sebelumnya ini bisa menjadi sumber data kualitatif, bukan data kuantitatif. Jadi begini, ketika penelitian itu selesai dikerjakan, kan tidak mungkin langsung ditutup penelitiannya, kita sudah selesai, sudah dapat hasilnya, tidak mungkin langsung proyeknya dibubarkan atau tim penelitiannya dibubarkan, kemudian Excel-nya ditutup, spreadsheet-nya dilupakan, kan tidak seperti itu. Setelah kita menemukan hasil dari penelitian yang kita lakukan, itu kan biasanya ada yang namanya publikasi. Entah itu publikasi ke paper, ke artikel ilmiah, ke jurnal ternama, bereputasi, internasional ataupun nasional. Ada juga yang di media massa seperti koran, majalah, kemudian tabloid-tabloid yang berkaitan dengan ruang lingkup skupnya masing-masing, seperti kalau teknik ada IEEE, ada yang minggu lalu sudah kita bahas juga ya, ada APA, ada ASA, dan sebagainya. Nah, di sini maksud dari data hasil penelitian sebelumnya, ini bisa saja ketika kita meneliti, kemudian kita menggunakan sumber-sumber sebagai bahan kita menulis apakah penelitian ini sudah dilakukan oleh orang-orang atau peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti-peneliti terdahulu baik di nasional maupun internasional. Nah, tentu kita mencari sumber untuk mendukung hasil penelitian ataupun ide penelitian yang akan kita lakukan itu dengan mencari artikel, paper, referensi, baik dari website, baik dari media, dan lain-lain. Jadi, itulah yang dimaksud dari data hasil penelitian sebelumnya. Jadi, bukan data mentah, tapi data yang sudah dipublikasikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk narasi, dalam bentuk paper, jurnal, yang tentunya hampir 90% itu dalam bentuk bahasa ya, tulisan. Jadi, datanya itu dilampirkan yang mendukung atau kenapa sih bisa didapatkan data seperti ini? Maka akan dijelaskan dalam bentuk tulisan. Nah, itulah yang dimaksud kenapa di sini dicantumkan data dari hasil penelitian sebelumnya. Karena dalam bentuk tulisan, publikasi, tidak kita dapatkan dari data Excel-nya mereka, atau spreadsheet-nya yang mereka gunakan, atau aplikasi program komputer yang mereka buat untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Jadi kita mengambil sumber dari publikasinya. Itu maksud dari poin yang pertama. Kemudian yang kedua, data observasi peneliti. Nah, ini juga kalau misalnya ada nanti yang melakukan observasi, tentu kita observasinya itu bisa melihat langsung alatnya, melihat langsung lapangannya, melihat langsung masyarakat-masyarakat ataupun yang menjadi subjek penelitian kita, kemudian nanti mewawancarai mereka-mereka yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian kita, misalkan stunting, anak-anak yang stunting, bagaimana ibunya, bagaimana keluarganya, bagaimana ekonominya, bagaimana lingkungan tempat tinggalnya. Nah, itu kan kita melakukan observasi. Kemudian nanti bisa kita catat hal-hal penting, bisa kita ambil video, bisa kita ambil foto tentunya setelah ada izin seperti itu ya. Nah, itu termasuk data observasi, itu termasuk data kualitatif setelah data-data tadi dituliskan menjadi narasi atau dalam bentuk transkripsi data. Kemudian data wawancara peneliti ini juga sama, karena wawancara itu kan biasanya antara pewawancara dengan narasumber, narasumbernya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang kita kerjakan, tentunya apa yang kita tanyakan, pewawancara itu tanyakan, dicatat poin-poin pentingnya, direkam dalam bentuk audio recording mungkin. Nah, itu juga menjadi sumber data kualitatif. Kemudian data catatan lapangan atau visual peneliti selama pengambilan data. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan bisa dalam bentuk video, audio, ataupun foto-foto biasanya. Dan kemudian dari satu foto itu bisa ada catatan kecil di buku mungkin atau di pocketbook-nya itu mengenai apa sih foto itu atau apa hal yang penting pada foto itu menurut dari expert atau ahli yang mendampingi kita pada saat turun ke lapangan.
Sebenarnya tidak hanya ini, bisa juga data kualitatif itu lewat kuesioner atau survei-survei yang diajukan. Misalkan saat ini kami sedang meneliti bagaimana kondisi gizi di Indonesia untuk balita yang berusia 5 sampai 6 tahun, misalkan seperti itu. Nah, itu disebarkan, jadi untuk orang tua yang punya anak usia segitu bisa mengisi hasilnya apa, nah itu juga termasuk sumber data kualitatif. Kemudian setelah kita tahu sumber data kualitatif yang biasanya kita bisa dapatkan atau bisa kita gunakan untuk kita nanti melakukan penelitian yang sifatnya adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Selanjutnya kita perlu tahu bagaimana langkah menganalisis dan juga menyajikan data penelitian dalam pendekatan studi kasus. Jadi biasanya memang data kualitatif ini ada yang dalam bentuk studi kasus. Jadi ada suatu case study atau studi kasus di daerah tertentu, kemudian kita ingin mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi bisa kita survei langsung ke tempatnya, kita lakukan observasi, kemudian kita wawancarai pihak-pihak yang tinggal di sana, pejabat-pejabat penting yang tinggal di sana, atau kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan, bisa wawancarai rumah sakit ataupun puskesmas tempat daerah di dekat daerah itu, atau yang berhubungan dengan teknologi, bisa bertanya ke mereka-mereka yang melek IT di lingkungan tersebut dan sebagainya. Itu yang disebut dengan studi kasus. Jadi betul-betul ada case yang akan kita teliti. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengorganisasikan data, yaitu menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data tersebut. Tentu yang pertama, ketika kita punya studi kasus, kita siap-siap nih mau wawancara, mau observasi, mau turun ke lapangan. Tentu tidak langsung turun ke lapangan tanpa berbuat apapun sebelumnya. Nah, itu sama saja sia-sia ya. Kita melakukan penelitian tapi belum melakukan entah itu mencari tahu dulu, entah itu membuat draft pertanyaan wawancara dan sebagainya. Makanya di sini nomor 1 adalah mengorganisasikan data, yaitu menciptakan atau membuat dan mengorganisasikan file untuk data tersebut. Jadi kita sudah siap. Skupnya apa, topiknya apa, temanya apa. Jadi ketika kita turun ke lapangan, wawancara itu kita sudah berada pada lingkup topik penelitian yang sedang kita kerjakan. Jadi tidak lagi mengambang, tidak jelas kita turun ke lapangan, mau meneliti katanya, tapi ternyata tidak ngapa-ngapain, makan, tidur, bercengkrama, ngopi-ngopi, dan sebagainya. Nah, itu adalah tata hal untuk penelitian atau cara-cara penelitian yang kurang baik seperti itu. Kemudian yang kedua, membaca dan membuat memo atau memoing, yaitu membaca seluruh teks, membuat catatan pinggir, dan membentuk kode awal. Nah, untuk yang kedua ini, sama seperti masih berkaitan dengan yang pertama ya, setelah kita tahu skopnya apa, topiknya bagaimana, kemudian draft untuk wawancaranya seperti apa, itu kita bisa membuat memo, jadi ya kita baca seluruh teks yang berkaitan dengan penelitian kita, istilahnya literatur review, kemudian kita berikan kode-kode penting, ini tuh apakah frasa ini, atau kata-kata ini, atau hal yang menjadi penyebab ini tuh betul-betul terjadi di daerah yang akan disurvei, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita berikan catatan pinggir. Kemudian kita berikan kode awal. Jadi untuk anak-anak yang berusia 5-10 tahun, itu nanti kodenya misalkan A. Kalau misalnya nanti ada ternyata remaja yang terkena, nanti usia 11-15 itu nanti kodenya B. Nah, itu juga bisa diberikan kode-kode seperti itu. Atau question, key, answer A. Atau pertanyaan P, jawaban J. Nah, itu juga bisa kode-kode seperti itu. Apakah ada rumusan baku untuk kode ini? Karena namanya kode ya, takutnya ada kode-kode yang ditetapkan, kemudian salah, nanti kita menuliskan, maka salah hasil langkah analisis ataupun penyajian data kita. Tidak ada aturan baku, jadi memang kode awal ini hanya untuk memudahkan tim peneliti bagaimana untuk bisa mendapatkan data, menganalisis, sampai nanti memudahkan penelitiannya dari awal sampai akhir. Jadi memang tergantung dari tim penelitinya, mau memberikan kode yang seperti apa.
Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan kasus dan konteksnya. Jadi di sini lagi-lagi karena kita biasanya menggunakan pendekatan studi kasus untuk data yang kualitatif, kita mendeskripsikan kasus dan juga konteks kasus tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa dapatkan keyword-nya. Kata kuncinya seperti apa sih kasus yang sedang kita teliti ini? Kemudian kasusnya ini berhubungan dengan apa saja? Apa sih variabelnya? Apa sih penyebabnya? Apa sih kira-kira hipotesis kita yang mengarah kepada kasus tersebut dan sebagainya. Jadi sudah ada dulu deskripsi kasus supaya tidak salah kaprah atau ketika nanti kita turun ke lapangan ternyata apa yang difikirkan itu masih jauh daripada kasus yang sebenarnya terjadi pada desa atau lingkungan tersebut, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, mengklarifikasikan data menjadi kode dan tema dengan menggunakan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola. Jadi kalau kita berbicara mengenai pola, maka kita bisa ingat kalau data kuantitatif itu kan ada yang bentukannya seperti tren, naik apa turun, kemudian disajikan dalam bentuk line graph, pie chart, dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, itu juga sama seperti data kualitatif. Dari kata-kata narasumber, dari hasil observasi, survei, dan lain-lain, itu bisa kita dapatkan trennya, polanya. Jadi kita bisa bentuk temanya apa, kenapa penyebabnya, kemudian polanya bagaimana, bagaimana kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu juga bisa. Dari mana bisa kita dapatkan, sedangkan kita tidak menggunakan data kuantitatif. Kita bisa dapatkan dari narasumber ataupun masyarakat-masyarakat yang kita observasi atau kita wawancarai. Nah, nanti kita gambarkan polanya seperti apa, temanya seperti apa. Kemudian yang kelima, menafsirkan data dengan menggunakan penafsiran langsung dan mengembangkan generalisasi naturalistik tentang pelajaran yang dapat diambil. Nah, ini menafsirkan data dengan menggunakan penafsiran langsung. Ini karena kita melakukan langsung observasi, wawancara, jadi kita bisa mengklarifikasi kalau misalnya ada yang butuh diklarifikasi atau memberikan statement yang jelas dari narasumber, kemudian kita ambil apa sih maksud dari kata-kata yang kita baca sebelumnya yang mungkin kita tidak mengerti, kita tanyakan dan kemudian kita tahu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata penyebab penyakit ini tuh karena ini, ditunjang dengan lingkungan mungkin yang kurang bersih atau ekonominya yang rendah untuk masyarakat sekitar dan lain-lain, misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam, menyajikan dan memvisualisasikan data, yaitu menyajikan gambaran mendalam tentang kasus tersebut, menggunakan narasi, tabel, dan gambar. Nah, ini juga setelah kita bisa menafsirkan, setelah kita paham permasalahannya seperti apa, kita tahu metodenya yang cocok nanti apa, kemudian kita bisa visualisasikan datanya, trennya dari tahun kemarin ternyata naik, tahun ini turun, itu kenapa, misalnya seperti itu. Bisa kita buatkan narasi, paragraf per paragraf, bisa kita buatkan tabel, jadi 2020 ada 10, 2021 ada 15, nanti 2022 menurut perkiraan akan menjadi 13 atau turun sedikit atau naik sedikit seperti itu. Kemudian kalau gambar bisa dalam bentuk line graph, bisa dalam bentuk bar graph dan lain-lain. Jadi ending-endingnya untuk visualisasi itu memang mirip antara data kualitatif dengan data kuantitatif. Hanya untuk pendekatan untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif itu yang berbeda. Kemudian langkah mengorganisasi data dan informasi. Jadi setelah kita mendapatkan data, mendapatkan informasi dari hasil observasi, survei, kemudian turun langsung ke lapangan, ikut berbaur dengan masyarakatnya, kemudian tidak sampai pada ketika kita sudah wawancara, selesai. Ketika kita sudah mendapatkan foto-foto, selesai. Ketika kita sudah mendapatkan video, audio, dan sebagainya, selesai. Tidak seperti itu, jadi masih panjang perjalanan untuk mengolah data kualitatif. Ketika kita sudah mendapatkan hasil atau info dari narasumber melalui proses wawancara, kita perlu melakukan transkripsi.
observasi lapangan kita lakukan, setelah selesai juga kita melakukan transkripsi. Transkripsi itu apa? Membuat uraian rinci dari data-data yang kita peroleh selama kita melakukan observasi ataupun wawancara langsung. Jadi semuanya, semua hal yang kita dapatkan ketika kita turun ke lapangan, mewawancarai narasumber, ahli, dan sebagainya, itu kita tuangkan menjadi bentuk tulisan, Word boleh, atau dalam bentuk bagan, dalam bentuk grafik boleh. Yang penting kita tuangkan semuanya menjadi satu dokumen yang utuh, yang lengkap, yang rinci. Itu namanya proses transkripsi. Kemudian yang kedua adalah reduksi data. Reduksi data ini sebetulnya tidak menjadi hal yang wajib dilakukan. Ketika kita sudah membuat transkripsi data, reduksi data boleh kita lakukan, boleh juga tidak dilakukan. Reduksi data ini artinya kita merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan, serta dicari tema dan polanya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita melakukan transkripsi, hal itu sudah merupakan hal-hal pokok atau hal-hal penting yang kita dapatkan dari narasumber ataupun dari observasi lapangan langsung. Jadi tidak perlu melakukan reduksi data. Tapi kalau misalnya kita mewawancarai narasumber, ternyata narasumber itu tipe yang suka bercerita. Jadi misalkan kita tanya satu, beliau jawabnya atau Bapak Ibunya menjawab 2-3 topik di luar dari yang ditanyakan. Nah, hal-hal itu akan butuh untuk kita reduksi. Proses reduksi data akan dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin tetap fokus pada apa sih topik penelitian yang kita lakukan, kemudian bagaimana kata narasumber yang menunjang penelitian kita tersebut. Nah, makanya butuh reduksi data agar hasil wawancara kita itu bisa padat, singkat, dan jelas. Tapi kalau proses transkripsi itu tidak boleh dipangkas apapun yang dikatakan oleh narasumber. Jadi betul-betul kalau narasumbernya ketawa, ya memang kita tuliskan di transkripsinya itu hahaha. Kalau misalnya narasumbernya berpikir, saya kira tidak seperti itu memang juga kita harus membuat saya pikir tidak seperti itu. Kira-kira begitu bedanya transkripsi dengan reduksi. Kemudian yang terakhir adalah coding data. Jadi coding di sini maksudnya bukan coding membuat program komputer seperti anak-anak IT atau dari fakultas FTMM, bukan coding seperti itu, tapi coding yang mengarah kepada pengorganisasian data setelah data itu ditranskripsi dan direduksi. Jadi coding data di sini maksudnya adalah mengelompokkan data dan memberi kode berdasarkan kesamaan data. Jadi nanti kita lihat bagaimana caranya coding data ini dilakukan. Kemudian kita kita lihat bagaimana sih mengelola data dari proses wawancara langsung dengan narasumber. Yang pertama, proses wawancara umumnya direkam dalam bentuk rekaman suara atau audio. Jadi normal ya ketika kita ingin melakukan proses wawancara, kita sudah menyiapkan detail pertanyaan wawancara, kemudian kita sudah tahu narasumbernya siapa, narasumbernya sudah ahli, tentunya orang yang ahli di topik penelitian yang kita lakukan, kemudian kita lakukan wawancara. Ketika wawancara dilakukan, tentu kita sebagai pewawancara akan meminta izin dulu, boleh tidak direkam wawancara ini, kemudian kita catat kapan wawancaranya dilakukan, di mana, kemudian jam berapa, durasi wawancaranya berapa lama, kemudian pertanyaan yang diajukan sudah terjawab semua atau belum, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Hal-hal itu menjadi tanggung jawab dari si pewawancara yang nantinya akan berguna ketika kita melakukan proses transkripsi data. Kemudian peneliti sebaiknya segera melakukan proses transkripsi dari hasil rekaman wawancara menjadi verbatim. Ini betul. Jadi ketika kita sudah selesai mewawancarai narasumber, kita langsung menuliskan transkripsi dari hasil rekaman wawancara tersebut. Karena apa? Karena kalau tidak, ada kalanya apa yang disampaikan oleh narasumber itu menjadi lupa, sudah tidak ingat lagi. Dan kalau misalnya kita punya rekaman, kadang-kadang juga rekaman itu kita kan biasanya pewawancara itu juga menyiapkan catatan kecil ya, catatan kecil
sebagai apa sih inti percakapan atau inti jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Itu biasanya dicatat seperti itu, poin-poin kuncinya, keyword-keywordnya. Kemudian nanti disambi dengan kita punya rekaman suara atau audio wawancara tersebut. Nah, kalau ditunda-tunda proses transkripsinya bisa jadi lupa, kemudian tidak ingat apa korelasi antara buku kecilnya kalian tadi sebagai pewawancara dengan rekaman suara atau audio tadi. Jadi bisa lupa seperti itu. Padahal itu merupakan mungkin satu poin yang penting dari narasumber terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Makanya di sini disarankan segera melakukan proses transkripsi. Kita ubah langsung wawancara tadi menjadi satu draft wawancara yang lengkap, yang baik, yang tidak ada kalimat ataupun statement dari narasumber dan pewawancara yang terlewat pada transkripsi tersebut. Kemudian yang terakhir, proses transkripsi pada dasarnya merupakan proses menuliskan apa yang didengarkan dari data rekaman. Ini tadi yang saya sampaikan tidak boleh diubah sedikit pun kalau transkripsi. Boleh mengubah itu pada tahap reduksi. Jadi kalau transkripsi, apa yang kita dengarkan, apa yang dikeluarkan oleh narasumber itu harus dituliskan. Tidak boleh dipotong-potong. Karena kalau dipotong-potong akan menjadi salah informasi, bisa jadi miskomunikasi, misinformasi, dan nanti berakibat fatal kalau hal-hal yang kita potong itu adalah hal-hal yang penting dari narasumber tersebut. Ini adalah bentuk transkripsi wawancara. Sebetulnya tidak harus seperti ini ya, transkripsi itu. Ini adalah salah satu contoh untuk bentuk transkripsi wawancara. Jadi tadi ketika kita menuliskan transkripsi wawancara ini, kita bisa tuliskan nama subjek, tanggal wawancara, waktu, lokasi, pewawancaranya siapa, kemudian pertanyaan wawancaranya ada apa saja, kemudian jumlahnya berapa, dan lain-lain. Jadi ini tidak harus saklek seperti ini boleh disesuaikan dengan bagaimana cara tim peneliti itu ingin membentuk transkripsi dari hasil wawancara ataupun observasi. Nah, di sini juga seperti itu. Untuk yang dari nomor 9, PJ, PJ, PJ. Nah, ini P adalah pertanyaan, J adalah jawaban. Nah, ini juga termasuk ke dalam kode. Tadi ya, kode, kode, kode. Kode ini adalah salah satunya ini, P dan J. Ketika mungkin nanti di bawah ya, di bawah dari Microsoft Word ini bisa dituliskan singkatan P dan J itu adalah pertanyaan dan jawaban. Atau kalau mau menggunakan QA, boleh question answer atau pewawancara dengan narasumber, kira-kira begitu. Ini contohnya bagaimana perasaan saudara ketika menghadapi situasi tersebut. Bisa saudara jelaskan lebih lanjut? Jika saya kembali teringat hal itu, saya langsung merasa deg-degan dan susah bernapas dan sebagainya. Jadi memang apa yang dilontarkan oleh si subjek, si narasumber itu harus dituliskan dengan baik dan benar oleh si yang membuat transkripsi. Biasanya yang membuat transkripsi itu adalah yang mewawancarai. Kalau memang tidak bisa yang mewawancarai membuat transkripsi, biasanya akan paling tidak tetap butuh pewawancara untuk mengklarifikasi isi dari transkripsi walaupun dikerjakan oleh orang yang berbeda. Jadi butuh semacam validasi ya, apakah benar ini maksud dari subjek ataupun narasumber terkait hal yang kamu tanyakan. Kemudian kita lanjut ke transkrip data, apa hubungannya dengan coding data. Jadi di sini tanpa reduksi ya, karena reduksi itu bisa kita lakukan, bisa tidak, tergantung dari penelitinya. Tergantung dari tim peneliti, tergantung dari topik yang diteliti. Transkrip data wawancara lebih lanjut akan di-coding. Nah, hasil transkripsi rekaman wawancara kemudian dilakukan proses pembacaan awal dalam tahap persiapan analisis yang berguna untuk mendapatkan wawasan atau gagasan awal tentang tema penelitian pada rangkaian data yang diperoleh. Jadi betul, ketika kita melakukan proses transkripsi, kita sudah punya data utuh hasil wawancara, hasil observasi ditambah dengan observasi itu kita juga melakukan wawancara, kemudian bertanya kepada ahli, expert, dan sebagainya. Kita harus paham dulu. Tim peneliti seluruhnya harus paham apa yang ada pada transkrip data tersebut.
Tidak boleh ada perbedaan nanti di tengah-tengah ketika sudah selesai kita melakukan coding data, transkrip data, tiba-tiba ketika kita melakukan metode, mengimplementasikan berbagai metode, itu terjadi perbedaan pendapat karena akan mempengaruhi waktu penelitian. Jadi harus sama dulu. Maka salah satu caranya adalah ketika transkrip data selesai, akan dilanjutkan dengan coding data, semua anggota peneliti, tim peneliti, ketua peneliti, dan sebagainya yang tergabung dalam penelitian tersebut itu harus sepakat dulu. Misalnya kalau nanti kalian menggunakan data kualitatif untuk proyek ataupun untuk tugas akhir, kalian dan dosen pembimbing yang mengerjakan tugas akhir dan dosen pembimbingnya itu harus sepakat dulu terhadap hasil transkripsi data. Apa yang ada pada transkripsi data itu harus disepakati, didiskusikan bersama, harus dipahami dari awal sampai akhir itu maksud dari transkrip datanya itu seperti apa. Sehingga kalau sudah setuju, sudah paham semua, sudah dimengerti oleh kedua belah pihak, maka nanti ketika kita melakukan metode, menerapkan metode, melakukan evaluasi, mencari jalan keluar untuk studi kasus yang diolah, yang kalian lakukan, itu akan lebih mudah dan bisa mempercepat waktu pengerjaan penelitian. Kemudian transkrip data wawancara lebih lanjut akan dikoding. Apa sih maksudnya coding data ini selain definisi yang sudah saya sampaikan di awal tadi? Pembacaan awal yang dilakukan peneliti juga berfungsi untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting wacana yang dianggap penting sebagai bahan analisis. Pengidentifikasian bagian-bagian penting wacana ini disebut sebagai coding atau pengkodean. Jadi, ketika kalian sudah mendapatkan transkrip datanya, kalian ingin lanjut untuk melakukan, oh ternyata hal penting dari wawancara ini adalah ini. Maka ini bisa menjadi variabel dalam metode penelitian kita. Ini harus kita masukkan ke dalam proses penelitian kita. Kalau tidak, maka hasilnya mungkin tidak akurat, atau tidak kredibel, atau tidak bagus nanti di akhir, dan sebagainya. Kemudian proses coding ini bertujuan untuk mendapatkan bagian-bagian wacana yang kemudian lebih mudah diatur untuk keperluan analisis sesuai dengan pertanyaan penelitian. Nah, proses coding ini memang menjadi proses yang paling terakhir ya untuk mengorganisasi data teks, wawancara, dan sebagainya, karena sudah mengarah kepada analisis data. Jadi nanti ketika coding ini sudah selesai, kita sudah tahu apa maksud dari data tersebut, apa hal-hal pentingnya, apa keywordnya, maka kita bisa tahu metodenya, evaluasinya, dan jalan keluar atau output dari penelitian kita. Kira-kira begitu. Makanya setelah transkrip data selesai, kita harus melakukan coding data. Kita harus mengidentifikasi bagian-bagian penting dari data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Proses coding ada 5 hal ini yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah membaca verbatim untuk mendapatkan pemahaman dan konteks dari verbatim secara keseluruhan. Jadi membaca transkrip data tadi dari awal sampai akhir, tidak boleh setengah-setengah. Karena apa yang disampaikan oleh narasumber dan observasi yang kita lakukan langsung, itu adalah kunci untuk kita menyelesaikan penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi, kalian yang mewawancarai, tentu kalau kalian bertanya kepada dosen pembimbingnya kan juga tidak tahu, karena tidak mengikuti proses wawancara. Tapi dengan bantuan data transkripsi tadi, maka kemudian dosen pembimbingnya bisa membantu apakah tidak seperti ini maksudnya. Nah, seperti itu yang dibutuhkan pada saat proses coding berlangsung. Jadi antar tim peneliti itu bisa menyamakan persepsinya, kemudian bisa mencari jalan keluar tentang topik apa yang sedang diteliti untuk proyek ataupun penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, menemukan frasa-frasa yang dianggap relevan dan penting untuk analisis. Jadi seperti biasa karena kita melakukan telaah atau analisis dari transkripsi data, maka bisa saja ada frasa-frasa penting yang akan terlontar oleh narasumber ataupun pada saat observasi oleh expertnya, itu kita bisa menjadikan kata-kata kunci frasa-frasa penting tadi itu sebagai kata-kata kunci yang bisa kita teliti lebih lanjut apakah frasa penting tersebut bisa masuk ke dalam penelitian kita atau bisa diabaikan.
Jadi kadang-kadang ada frasa penting yang ternyata bisa menjadi variabel tambahan yang akan mendukung hipotesis yang kita ajukan untuk penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan kategorisasi kata kunci atau tema dari verbatim. Ini biasa ya, dari beberapa kumpulan paragraf, beberapa narasi, kita cari kata kuncinya atau tema ataupun subtema atau topik, subtopik dari penelitian yang kita lakukan untuk memudahkan. Kemudian bisa menulis semua ide coding atau kategorisasi yang muncul saat membaca transkrip. Nah, ini juga ketika kita melakukan proses coding, ini kita juga menuliskan atau membuat kategorisasi, membuat kategori, membuat klasifikasi, membuat klaster, itu sama ya, yang muncul saat membaca transkrip data, hasil wawancara, dan observasi tadi. Jadi sambil kita membaca, kita juga membuat, oh ternyata yang disampaikan oleh narasumber seperti ini, maka ini masuk kepada faktor ini, maka ini menjadi penyebab hal ini terjadi, kira-kira begitu. Jadi tergantung dari studi kasus ya, mungkin antar jurusan tidak sama studi kasusnya karena latar belakang berbeda, tapi paling tidak pasti ada yang bisa dikategorisasikan pada saat kita membaca transkrip data, hasil wawancara, observasi, ataupun turun ke lapangan untuk mendapatkan data kualitatif tersebut. Kemudian yang terakhir, peneliti membangun pemahaman yang lebih utuh dari satu verbatim. Jadi yang namanya ingin melakukan penelitian, metode mencari solusi penyelesaian, tentu peneliti tersebut harus paham apa yang dikerjakan, apa yang disampaikan oleh narasumber, apa yang didapatkan pada saat observasi. Apakah hal itu adalah hal yang penting atau hal yang bisa diabaikan. Jadi lagi-lagi berputar di seputar itu ya. Jadi memang kalau dari saya, penelitian dengan data kualitatif ini cenderung lebih mudah ya. Lebih mudah itu bukan berarti nggak ada kerjaan seperti itu, tapi setidaknya dari bahasa yang kita gunakan, karena memang ini mengolah data kualitatif itu kan data-data yang bentuknya kuesioner, wawancara, itu lebih bisa dikerjakan karena hanya butuh memahami ya apa maksud dari narasumber tersebut dibanding kita mengolah data yang full data kuantitatif. Karena kalau data kuantitatif tadi, kita bisa mengolah sampai ratusan data, ratus ribuan, juta, puluhan juta, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Itu yang saya sebutkan masih lebih mudah dibanding data kuantitatif. Kalau dari proses, itu sebetulnya sama. Jadi prosesnya itu ada tahap pengumpulan data, ada tahap persiapan data, ada tahap analisis, kemudian metode, evaluasi, dan sebagainya itu sama antara data kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian ini adalah contoh bentuk hasil coding. Jadi kalau sudah selesai kita lakukan coding data, itu kita bisa menyampaikan hasil codingnya seperti ini. Tidak baku juga, maksud saya tidak harus seperti ini juga. Jadi tergantung kepada tim penelitinya. Kalau tim penelitinya merasa hasil codingnya itu lebih bagus dalam bentuk gambar atau grafik atau narasi plus gambar, narasi plus tabel dan sebagainya, itu diperbolehkan. Cuma ini salah satu bentuk hasil coding bisa dicantumkan ke dalam bentuk tabel ini. Ada nomor baris 1, 2, 3, 4, 5, tergantung dari hasil coding yang didapatkan dari proses transkripsi data. Kemudian pernyataan, jadi apa statementnya dari hasil coding yang kita lakukan. Kemudian codingnya seperti apa. Bagaimana kategorisasinya, bagaimana klasifikasinya, bagaimana kodenya, bagaimana kata-kata atau keyword yang muncul pada transkripsi data tersebut, dan sebagainya. Jadi, hal-hal yang dilakukan pada proses coding itu bisa kita tuliskan di coding ini. Kemudian tema juga begitu, apakah temanya ini berkaitan langsung dengan tema penelitian kita, menjadi subtema, atau di luar tema. Nah, itu juga bisa kita tuliskan ke dalam bentuk hasil coding. Tidak hanya tema, sebetulnya bisa juga topik ya, topik atau tema, kemudian juga beberapa anak dari tema tersebut. Misalnya kalau dari
teknologi atau teknik itu misalkan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu kan skupnya besar. Jadi kecerdasan buatan itu di dalamnya atau di bawahnya atau anaknya itu kan ada apa namanya, machine learning atau pembelajaran mesin, kemudian ada deep learning, ada natural language processing, kemudian ada pattern data engineering yang transformer, seg-to-seg, dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari kecerdasan buatan, sudah dalam bentuk aplikatif. Nah, yang seperti itu juga bisa dituliskan dalam bentuk hasil coding. Kalau nanti pengumpulan datanya adalah dalam bentuk wawancara, observasi, ataupun survei langsung ke lapangan. Kemudian kita masuk ke word cloud. Sebetulnya apa sih word cloud ini? Apa hubungannya dengan mengorganisasi data teks atau data kualitatif yang kita gunakan dalam penelitian? Kemudian apa sih keunggulannya word cloud ini sampai kita harus belajar atau menggunakan aplikasi word cloud ini? Jadi word cloud ini sebetulnya sebutannya tidak hanya word cloud ya, kadang-kadang bisa disebut word cloud, kadang-kadang ada yang menyebutkan text cloud, kadang-kadang ada yang menyebutkan tag cloud atau tag crowd. Apa sih word cloud? Adalah salah satu metode untuk menampilkan data teks secara visual. Nah, salah satu cara visualisasi data teks adalah dengan menggunakan word cloud. Karena kita kan bermainnya data kata-kata, bukan data angka. Ini adalah bentuk dari word cloud, visualisasinya. Mungkin pernah ya ada dosen kalian di jurusan masing-masing yang menggunakan Mentimeter salah satunya, termasuk juga itu word cloud untuk open-ended question yang apa sih pertanyaan yang diajukan oleh si penanya, kemudian kalian sebagai responden akan mengisikan jawaban, kemudian nanti yang sama dengan temannya yang lain, maka nanti akan bold, besar dibanding kata-kata yang sebelumnya. Kira-kira begitu kalau untuk Mentimeter. Sepertinya sudah pernah menggunakan ya, karena biasanya di event-event atau ketika mata kuliah berlangsung, sebelum mulai materi, biasanya ada warming up-nya dulu. Nah, biasanya pakai Mentimeter yang paling mudah. Visualisasi grafik word cloud ini populer dalam text mining karena mudah dipahami. Jadi kata-kata kuncinya adalah text mining. Betul, karena pengolahan teks, pengolahan kata-kata, pengolahan kalimat itu dikategorikan ke dalam text mining. Text mining ini memang sedang populer sebenarnya, tidak hanya untuk mengkategorikan atau mengorganisasikan data teks, tapi memang sedang populer dalam ranah penelitian IT atau teknik. Karena memang challenge-nya itu besar dan peluang untuk bisa mengembangkan aplikasi di ranah text mining itu juga besar. Apalagi sekarang ada natural language processing ya, atau pemrograman bahasa alami yang bisa kita gunakan untuk mengetahui berbagai macam berkaitan dengan teks. Baik itu clickbait, baik itu hoax, baik itu caption Twitter di Twitter, tweet, atau caption Instagram, atau status Facebook, dan sebagainya, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan text mining plus bantuan berbagai metode NLP atau Natural Language Processing. Dengan menggunakan word cloud, gambaran frekuensi kata-kata dapat ditampilkan dalam bentuk yang menarik namun tetap informatif. Jadi visualisasinya tidak harus seperti ini. Jadi sekarang sudah banyak ya gambar-gambar yang menarik yang digunakan untuk memvisualisasikan data teks tersebut. Data teksnya inputannya bisa macam-macam, bisa data teksnya kita copy pastekan ke word cloud-nya, word cloud generatornya, atau kita bisa masukkan PDF, kita bisa masukkan Word, bisa kita kopikan link URL atau link website yang ingin kita teliti data teksnya, dan lain-lain. Jadi sudah banyak sekali aplikasi yang bisa diakses bebas, salah satunya wordcloud.com dan techcrowd.com. Mengapa menggunakan word cloud? Yang pertama adalah menyajikan informasi dalam bentuk visualisasi, merupakan best practice yang membuat informasi mudah dicerna oleh orang awam. Jadi seperti ini ya, kalau dari sini kan kita bisa tahu, kira-kira teks ini
ada hubungannya dengan kenegaraan, pemerintahan, bangsa, politik, dan sebagainya. Karena di sini ada kata-kata negara, bekerja, Indonesia, bangsa, presiden, tanah air, kemudian samudra, pemerintahan, rakyat, wakil, dan sebagainya. Jadi dari word cloud tadi kita bisa tahu kata-kata apa sih yang dominan atau yang sering muncul pada artikel teks tersebut. Saya sampaikan di sini untuk word cloud ini adalah kata-kata yang paling sering muncul pada teks yang bisa jadi kata kunci pada teks tersebut. Jadi tentu berbeda ya ketika kita membaca artikel teks, itu kan kita bisa mendapatkan informasi penuh dari artikel tersebut. Tapi kalau untuk word cloud ini berbeda fungsinya. Jadi dari artikel tersebut kita ingin mencari tahu apa sih kata kunci utama yang sering diulang-ulang oleh penulis artikel tersebut. Itu menjadi kata kunci atau keyword dari artikel tersebut. Maka bisa kita gunakan word cloud generator atau tag crowd. Jadi berbeda fungsi. Jadi jangan disamakan ketika kalian nanti punya artikel, saya minta bantu word cloud saja untuk tahu kata-kata yang sering muncul. Hanya itu saja fungsinya. Tapi kalau kalian ingin tahu apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi metode, apa yang menjadi hipotesis, bagaimana mengevaluasinya, tentu harus membaca lengkap artikelnya. Karena kan kalau kita tidak membaca kan dari sini saja kita juga bingung. Ini sebetulnya apa sih yang ditargetkan, bagaimana isi kontennya. Kan ini kan tidak terlihat di word cloud ini. Jadi jangan sampai salah pengertian. Dengan bantuan word cloud saya bisa mengetahui isi dari artikel tersebut. Yang bisa diketahui adalah kata kunci atau keyword dari artikel tersebut, tapi kalau untuk isi keseluruhan tetap harus membaca. Apalagi kalau misalnya tertarik untuk mengembangkan atau meneliti lebih lanjut terhadap topik tersebut. Kemudian yang kedua, Anda dapat menyajikan word cloud untuk memvisualisasikan konten dari sebuah teks sehingga pembaca mendapatkan informasi cepat mengenai konten dari teks tersebut. Ini jelas ya, dengan bantuan ini bisa tahu, oh kira-kira ini seputar kenegaraan, pemerintahan, karena ada Indonesia, bangsa, presiden. Tidak mungkin ini tentang manajemen SDM misalkan. Nah, ini kan tidak ada yang berkaitan dengan manajemen, SDM dan sebagainya. Atau tidak mungkin juga tentang ekonomi karena tidak ada finance-nya, tidak ada kata-kata bank, tidak ada kata-kata profit dan sebagainya. Juga tidak mungkin tentang teknik karena tidak ada kata-kata teknologi, tidak ada kata-kata sistem, tidak ada kata-kata informasi dan sebagainya. Jadi dari word cloud itu kita juga bisa tahu ini sebenarnya artikel ini tentang apa. Kemudian yang ketiga, word cloud dapat digunakan untuk memvisualisasikan teks-teks penting, misalnya pidato, bisa, hasil wawancara juga bisa, jawaban dari pertanyaan terbuka, open-ended question, ini maksudnya adalah ketika ada yang bertanya, bagaimana, apa aktivitas kamu dari jam 7 tadi sampai jam 11 siang ini. Jadi ada jawaban yang bisa diketikkan langsung oleh si responden. Jadi respondennya itu menjawab langsung, real time. Nah, jadi misalkan tidur, atau belajar, atau makan, membantu orang tua, pergi ke pasar, dan sebagainya. Nah, nanti manakah yang aktivitas yang dilakukan oleh hampir sebagian orang pada responden tersebut mengisi misalnya belajar seperti itu ya, maka belajar yang akan muncul bold besar dibanding yang lainnya, kira-kira begitu. Open-ended question itu diajukan langsung, kemudian respondennya bisa memasukkan jawabannya langsung dengan contohnya Mentimeter atau beberapa tools yang lain yang biasanya digunakan oleh dosen-dosen kalian di jurusan atau di fakultas untuk memulai sebuah materi atau perkuliahan ataupun praktikum. Conference paper ini juga, conference paper bisa kita download PDF-nya atau Word-nya, kemudian kita masukkan ke word cloud-nya dan nanti akan ketemu apa saja sih inti yang diulang-ulang oleh penulis yang menunjukkan kalau hal itulah yang diteliti oleh peneliti tersebut atau penulis tersebut.
Kemudian dokumen atau arsip sejarah ini juga sama, karena masih berbau-bau dokumen ya, karena word cloud generator ini bisa untuk menerima masukan Word ataupun PDF. Kemudian, untuk membuat word cloud sederhana, bisa menggunakan word cloud generator seperti word cloud atau TechCrowd. Jadi ini adalah dua word cloud yang sudah bisa diakses oleh publik, masyarakat umum. Sudah berbasis website, sudah bisa digunakan dengan mudah, dengan berbeda tampilan ya. Ini tampilannya berbeda dengan ini, tapi fungsinya sama, yaitu untuk mengetahui kata kunci atau hal-hal yang menjadi fokus pada artikel ataupun dokumen tersebut. Nanti akan kita lihat bedanya seperti apa, nanti akan kalian coba juga salah satu dari dua ini untuk diimplementasikan langsung. Kemudian yang terakhir, untuk membuat word cloud yang lebih presisi, yang menggunakan language corpora atau korpus bahasa Indonesia, bisa kita kembangkan dengan belajar bahasa pemrograman sederhana, bisa dengan R, Python, atau bisa dengan Java, C++, atau C#, dan lain-lain. Jadi bahasa pemrograman kan banyak ya, tidak mesti R atau Python. Jadi memang yang tadi saya sampaikan, text mining dan pemrograman bahasa ini memang sedang diminati, terutama untuk anak-anak yang dari IT atau teknologi. Jadi memang banyak sekali ranah yang bisa diteliti, yang bisa dikembangkan, dan bisa menjadi satu hal baru. Salah satunya adalah di pembuatan word cloud. Misalnya untuk anak-anak yang dari Sumatera, mau membuat korpus bahasa apa? Medan kah, bahasa Batak kah, atau Minang kah, atau Palembang, dan sebagainya. Mungkin yang dari Papua juga seperti itu, yang dari Jawa juga bahasa Sunda, atau bahasa Jawa Barat mungkin, atau Jawa Timur, dan sebagainya. Yang seperti itu bisa dibuatkan korpus tersendirinya. Tidak hanya bahasa Indonesia ya, korpus itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, Spanyol, kemudian Korea, Jepang, itu juga bisa. Jadi memang seputar bahasa itu dinamakan korpus, bahkan mungkin anak Jakarta bisa membuat korpus bahasa gaul Jakarta mungkin, jadi ketika ada temannya yang ngeluh atau berkeluh kesah di media sosial, mungkin di Twitter atau Instagram, captionnya atau tweetnya, kita yang mungkin dari di luar Jakarta tidak mengerti, tapi dengan bantuan korpus ini kita bisa tahu kalau mahasiswa itu atau orang itu sedang gembira, sedih, depresi, sehingga bisa tahu apa yang harus kita lakukan sebagai teman dekatnya, mungkin seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa dilakukan ketika kita membuat word cloud berupa korpus. Tidak hanya seperti itu, tapi kita bisa juga tahu apakah artikel ini clickbait atau apakah artikel ini mengarah-ngarah ke hoax, seperti itu. Nah, itu juga bisa dengan bantuan language corpora ini. Jadi memang tidak mudah membuatnya, tapi ketika sudah selesai akan memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama yang berbau-bau bahasa atau linguistik. Dan ini masih berlangsung ya sampai sekarang, masih diminati seputar language corpora ini. Kemudian kita lihat tutorial menggunakan word cloud generator, kemudian nanti setelah video ini selesai, kita coba, kalian yang mencoba, di laptopnya atau di komputernya atau di handphonenya. Jadi nanti ada dua sumber yang saya berikan di chat. Silahkan kalian coba dengan menggunakan word cloud generator. Nanti silahkan responsikan atau ditunjukkan ke saya dan teman-teman yang lain bagaimana hasil dari pekerjaan yang kalian lakukan tersebut. Pertama kita nonton dulu ya, baru kemudian kita latihan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang angkatan 2021 ya Pak, peserta mata kuliah data dan pustaka. Jadi untuk di video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi membuat word cloud sederhana dengan menggunakan word cloud generator. Sebenarnya untuk pembuatan word cloud ya, itu yang paling baik itu memang menggunakan
mode pemrograman secara manual. Jadi biasanya pembuatan word cloud itu sangat bergantung dari bahasa ya, bahasa yang digunakan dari dari teks yang akan kita analisis. Nah, kalau teksnya itu berbahasa Indonesia, maka untuk menganalisis teks tersebut agar pembuatan word cloud itu lebih akurat, maka kalau kita ingin word cloud-nya akurat, maka kita sebaiknya menggunakan korpus ya, atau kumpulan kata-kata, kumpulan kata dari bahasa Indonesia. Jadi menggunakan istilahnya itu korpus lingua dari bahasa Indonesia. Cuman kalau menggunakan pemrograman manual itu biasanya agak jadi membutuhkan skill yang lebih banyak karena kalian harus mengerti bahasa pemrograman. Sehingga yang paling praktikal adalah menggunakan word generator. Ya, jadi saya akan mendemonstrasikan. Saya akan mendemonstrasikan website word cloud generator, namanya adalah wordclouds.com ya, wordclouds.com. Jadi di sini nanti kalian bisa menggunakan teks ya, teks yang kalian ingin analisis itu bisa dimasukkan dalam website ini, kemudian dia akan secara otomatis membuatkan word cloud untuk kalian. Nah, dari word cloud yang dihasilkan oleh website ini itu juga bisa diedit ya, bisa dipercantik sesuai dengan selera kalian. Ya, untuk pertama mungkin yang sederhana dulu ya, dari website ini juga menyediakan tutorial singkat, jadi kalian klik aja wizard di sini. Nah, kemudian nanti dia akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang dia sediakan ya ketika membuat workflow. Ya, jadi prinsipnya adalah nanti kalian bisa masukkan word list-nya atau teks yang mau dianalisis, mau dibuatkan workflow-nya, tinggal dimasukkan aja ke word list. Kemudian nanti kalian bisa memilih bentuknya ya, bentuk word cloud-nya. Ini saya memilih bentuk lemon, tapi kalian juga bisa memilih bentuk yang lain. Di sini ada banyak sekali yang bisa kalian pilih. Kemudian kalian bisa memilih font-nya, ya, jenis font-nya. Kemudian direction dari teksnya, bisa dia horizontal atau vertikal atau yang lain. Kemudian kalian juga bisa mengedit color-nya, warnanya, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan melakukan analisis ya, analisis teks, konten teks atau frekuensi kata ya, frekuensi kata dalam satu teks itu dari pidatonya Bung Tomo. Ya, jadi ini saya mendapatkan pidatonya Bung Tomo dari salah satu website ya, dari salah satu website. Sebenarnya kalian bisa aja langsung masukkan linknya dari website ini ke dalam word cloud generator. Jadi kalian tinggal masukkan aja web page-nya di sini ya. Cuman masalahnya adalah kita hanya ingin menganalisis teks yang bagian ini aja, jadi nggak keseluruhan dari website ini. Jadi kita blok ya, kita blok teks yang mau dianalisis, kemudian kita copy aja di sini. Ya, setelah itu kita masukkan di sini, kita tinggal paste aja. Ya, seperti ini. Sebenarnya makanya ini kenapa gunanya kita menggunakan korpus bahasa Indonesia ya. Jadi nanti ketika kalau kita menggunakan korpus dalam bahasa Indonesia itu nanti word cloud-nya akan mengecualikan ya, akan mengecualikan kata sambung seperti dan, yang, lalu, kapan, mengapa, dan sebagainya, karena itu kan memang nggak positif any meaning, maksudnya itu nggak ada artinya apa-apa ya dalam dalam konten ya. Kalau kata sambung kan nggak ada maknanya apa-apa. Tetapi karena di sini kita nggak menggunakan korpus bahasa Indonesia, sehingga nanti kita akan lakukan secara manual. Jadi kata-kata sambung seperti yang, dan, lalu itu nanti kita akan hapus secara manual. Sehingga nanti word cloud-nya itu benar-benar mencantumkan kata-kata yang meaningful, ya, sehingga kemudian kita bisa tahu, bisa menginterpretasi dari word cloud tersebut. Kita coba aja. Seperti sih enggak. Ya ini karena nggak pakai korpus bahasa Indonesia, tapi kita coba aja. Oke, dia sekarang random. Seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari word cloud yang sudah kita buat, di sini masih mencantumkan kata sambung ya. Yang paling besar adalah dan, yang, telah. Ini kan nggak ada artinya apa-apa ya. Jadi kita akan coba edit ya, kita akan coba edit word list-nya ya. Jadi daftar kata yang ada di dalam teks yang barusan kita analisis itu supaya nanti word cloud-nya memuat kata-kata yang memang bermakna. Ya, kita coba klik word list, ya, kemudian kita klik edit. Oke, ini kita hapus saja ya, yang ini kan kata sambung, telah,
akan dan itu dari untuk bahwa kemudian ada pada kepada dalam maka tetapi inilah kalau lagi atau juga. Oke, saya kira udah cukup perfect ya. Nah, ini setidaknya lebih meaningful ya, sudah lebih meaningful. Kita lihat di sini kata yang paling frekuen, yang paling sering muncul dalam pidato Bung Tomo, dalam teks pidato Bung Tomo itu adalah kita. Ya, kita lihat teks yang paling besar, kata yang paling besar itu menggambarkan kata dengan frekuensi terbanyak. Ya, kata dengan frekuensi terbanyak dalam teks yang kita sedang analisis. Di sini kita lihat ada kata kita, kemudian mereka, saudara-saudara, kemudian Indonesia, ada Surabaya, tentara rakyat. Ya, jadi kita kalau lihat di sini kita adalah frase, adalah kata yang paling sering muncul ya, kata yang paling sering muncul dalam teks pidato Bung Tomo. Jadi kita bisa kalau kita mau simpulkan ya, kalau kita mau simpulkan berarti dalam teks pidato Bung Tomo itu mencerminkan adanya keinginan untuk istilahnya solidarity ya. Jadi ingin membentuk solidaritas ya di antara warga Surabaya saat itu ketika menghadapi ekspansi, menghadapi agresi militer dari tentara sekutu. Ya, kemudian kita lihat di sini bahwa yang tema yang menjadi sentral dari pesan yang ingin dibawa oleh Bung Tomo itu adalah pesan-pesan mengenai solidaritas. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada mereka, gitu ya, ada kita dan mereka. Ini kalau kita interpretasikan gitu ya, pakai konsep kalau kita interpretasikan secara sederhana gitu ya, kita lihat bahwa di sini ada semacam kayak apa ya, ada pengentalan identitas. Jadi kita biasanya kalau menghadapi ekspansi gitu ya, atau menghadapi apa istilahnya ya, agresor atau orang yang dari luar atau kelompok lain yang berupaya untuk melakukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh kelompok kita, maka untuk membentuk semangat juang, membentuk solidaritas di antara kelompok kita itu, maka perlu ada pengentalan identitas. Jadi kita harus tahu bahwa kita punya musuh di sana, ya ada kelompok lain dan ada kelompok kita. Jadi kita dilihat di sini ada solidarity ya. Jadi ada Bung Tomo berupaya untuk membangun solidaritas sekaligus mengentalkan identitas supaya warga Surabaya saat itu ya merasa bahwa ada kelompok lain yang mengancam sehingga perlu ada pembentukan solidaritas. Lalu kita lihat di sini juga ada kata pemuda dan pemuda-pemuda ya di sini ya, beberapa kali ini cukup kelihatan. Ini menunjukkan bahwa audiens yang ingin di reach out ya sama Bung Tomo itu adalah apa istilahnya, populasi Surabaya pada saat itu yang mungkin bisa disebut sebagai kaum muda, karena memang pada saat itu yang bawa senjata yang kemudian diharapkan untuk istilahnya untuk melakukan perlawanan pada apa istilahnya pada pasukan sekutu yang saat itu melakukan agresi militer adalah orang-orang yang atau penduduk-penduduk yang masih berusia muda. Kita lihat di sini tema sentral dari apa namanya, tema sentral dari pidato Bung Tomo ini adalah istilah solidarity building ya di antara warga Surabaya. Ya, ini kira-kira fungsinya apa ya? Fungsinya word cloud ya. Fungsi word cloud jadi untuk memberikan a glimpse gitu ya, gambaran singkat dari suatu dari konten dari suatu teks yang ingin dianalisis. Dan biasanya digunakan untuk teks-teks penting seperti pidato, ya, salah satu aplikasinya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa menggunakan word cloud, ya, teknik yang sama ya untuk melakukan analisis pada teks yang lain. Misalnya kalian melakukan survei gitu ya, melakukan survei yang ada pertanyaan terbukanya. Misalnya, bagaimana perasaanmu hari ini? Gitu, kalian tanya sama partisipan bagaimana perasaanmu hari ini. Nah, untuk paling tidak kalian mengetahui gambaran umum dari jawaban, misalnya 1000 partisipan yang kalian tanyai pertanyaan tersebut,
maka kalian juga bisa menggunakan teknik yang sama. Ini sangat praktikal menurut saya, meskipun sederhana, tetapi setidaknya itu akan memberikan gambaran singkat pada audiens ya, bagaimana insight apa yang diperoleh dari teks tersebut yang sedang dianalisis. Barangkali itu saja yang bisa saya demonstrasikan hari ini. Semoga ini bermanfaat. Video ini bermanfaat. Kalau misalnya dia yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ke dosen kelas masing-masing. Terima kasih. Oke, sudah mengerti ya. Gampang sekali menggunakan word cloud-nya. Kemudian kita coba latihan dengan word cloud di laptop atau PC atau HP masing-masing. Jadi silakan dibuka wordcloud.com. Jadi silakan dibuka, kemudian dilihat dulu tampilannya. Untuk yang belum, untuk yang sudah, bisa langsung memilih shape-nya seperti apa atau font-nya seperti apa. Sementara kalian membuka word cloud-nya, saya kopikan dulu ke chat apa yang harus kalian telaah. Ada dua yang harus kalian lakukan. Yang pertama, dalam bentuk website, link URL, bebas, mau kalian kopikan isinya saja atau link URL-nya langsung. Yang kedua adalah artikel. Jadi, boleh dalam bentuk PDF, boleh kalau misalnya tidak capek, kopikan seluruh isinya, kemudian dipastekan ke word cloud-nya. Jadi bebas, mau menggunakan cara yang mana. Silakan mungkin dikerjakan dulu sekitar 5-10 menit, kemudian nanti yang sudah bisa raise hand, kemudian saya ambil nilai keaktifan untuk yang raise hand untuk perkuliahan minggu ini. Silakan dicoba dulu untuk mengerjakan. Pengecualiannya sama seperti video tadi, jadi harus dikecualikan kata-kata sambung atau kata hubung atau kata yang tidak bermakna pada artikel tersebut. Karena kita menggunakan artikel bahasa Indonesia, jadi kita menggunakan kaidah-kaidah yang juga mengikuti bahasa Indonesia. Jadi kata-kata hubung, kata sambung yang tidak ada maknanya itu bisa dihapus dari list word cloud-nya.
Oke, sudah ada yang resen. Silakan, Nazifah Mahdia dari Fakultas apa, Nazifah? Mohon izin memperkenalkan diri, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam. Saya Nadia dari Fakultas Kedokteran, Ibu. Oke, dari kedokteran. Silakan, Nazifah. Yang pertama dulu ya, yang apa itu kecerdasan buatan dari l.it.ac.id. Mohon maaf, Ibu, koneksi saya tadi sempat terputus. Apakah Ibu memberikan perintah? Oh iya, yang di-share itu yang pertama dulu, yang apa itu kecerdasan buatan. Yang Saya share screen atau seperti apa, Ibu? Share screen, share screen. Baik, mohon izin share screen ya, Ibu. Oke, silakan. Apa saja kata-kata yang muncul? Ada kecerdasan, sistem, jaringan, komputer, mesin, pembelajaran, cerdas, logika, fiksional, program. Oke, ya sekitar situ ya. Ada komputer, kecerdasan, sistem, ada manusia, pembelajaran, jaringan, ada saraf juga karena ada dalam kecerdasan buatan itu memang ada jaringan saraf tiruan sebagai salah satu bentuk AI-nya. Kemudian ada manusia, menyerupai manusia, ada algoritma, dan sebagainya. Jadi memang kata-kata poin penting dari artikelnya itu memang seputar ini. Jadi mungkin tidak hanya Nazifah saja, tapi juga teman-teman lain yang sudah mencoba juga muncul seperti ini, lebih kurang. Ini tadi Nazifah caranya mengkopikan link URL-nya atau mengkopikan isi teksnya untuk ke word cloud-nya? Kalau saya tadi copy Word-nya, Ibu. Soalnya kan kalau di link banyak hal lain yang di Oke, tidak apa-apa. Mau dikopikan juga boleh sebetulnya karena memang ya memang banyak ya kata-kata yang nanti seperti iklan ya atau kata-kata tambahan lain yang tidak termasuk pada teksnya. Mau dikopikan linknya boleh, mau dikopikan teksnya juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih Nazifah, bisa di stop share. Kemudian untuk yang nomor 2, yang artikel ekonomi syariah, siapa yang sudah selesai? Destiana sudah? Iya, sudah. Oke, silakan Destiana. Dari fakultas apa? Dari Fakultas Kedokteran Gigi, Bu. Oke. Saya izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Apa saja kata-kata yang muncul, besar dan bold? Oke, dari artikel tersebut yang sering muncul itu ada kata halal, harga, variabel, nilai, keputusan, pembelian, nomor, sebesar, dan hidup. Oke. Ya, sudah tergambar. Coba kita lihat dari PDF-nya pun, ya mungkin yang sudah mendownload PDF itu ada ya di bawah abstrak itu ada keyword, ada lifestyle, halal, halal label, price. Itu juga ada masuk pada ini ya, tuh variabel harga pembelian halal dan sebagainya. Ada Safi juga ya karena studi kasusnya produk Safi. Oke, Destiana ya ini, Destiana cara
mengeluarkan kata-kata penting dari word cloud-nya seperti apa? Upload file PDF atau copy paste teksnya? Tadi saya upload file PDF-nya, Bu. Oke, di-upload file PDF-nya ya, di bagian upload file PDF. Oke, sudah cukup, Desjana. Terima kasih. Oke, yang dua yang sedang resen, siapa? Zanalia Putri. Zanalia Putri, silakan yang pertama, yang Artificial Intelligence, kemudian Muhammad Taufik untuk yang PDF-nya. Zanalia dari fakultas apa? Dari Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, silakan. Sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, bisa dijelaskan apa saja yang muncul? Oh, itu sepertinya belum dibuang ya kata-kata hubungnya, yang, untuk, seperti, dalam, itu bisa dihilangkan sebetulnya. Karena kata-katanya termasuk kata-kata hubung dan kata-kata yang tidak bermakna untuk diketahui oleh pembacanya. Ya, ini dan juga ya, dan, pada, dengan. Ini tadi sudah difilter kan ya, Zanalia? Zana? Belum ya, Bu. Oh, belum difilter. Berarti ini data mentah hasil masukan. Kamu masukannya teksnya atau URL-nya? Teksnya. Oh, teksnya. Berarti di copy paste ya ke teksnya. Oke. Nanti ini bisa dihilangkan ya kata-kata hubung atau kata sambung seperti yang saya sampaikan tadi. Terus nanti bisa dilihat manakah yang kata-kata penting yang merupakan bagian dari artikel tersebut, yaitu apa itu kecerdasan buatan. Harusnya nanti mirip-mirip dengan yang sudah di-share sebelumnya tadi. Jadi kira-kira seputar jaringan, komputer, kecerdasan, manusia, ada mesin juga ini ya. Memang seputar itu ya isi artikelnya. Oke, terima kasih Zanalia. Kemudian terakhir Muhammad Taufik dari fakultas apa? Oh iya Bu, saya dari FEB. Oh, FEB, oke. Ya, sebentar ini. Oke, ya. Share screen. Ini Bu. Oke, Ini apa kecilinnya yang di saja atas ini. tulisannya? Ini ada halal, ada kosmetik, ada variabel, label, habis itu ada signifikan produk sebesar, gaya juga dalam keputusan. Oke, ada Muhammadiyah juga tuh nongol ya. Muhammadiyah. Ada Oh Rasul. iya, ini Muhammadiyah. Oke. Oke. Tadi upload PDF atau copy paste teksnya? Copy paste teksnya. Copy paste teksnya, serius? Jurnalnya Iya. copy paste? Oke. Tapi saya bingung Bu, itu ada nggak saya masukin? Daftar pustaka sama ini yang bahasa Inggris tuh di awal. Iya, ya abstrak ya. Abstraknya. Abstrak sama daftar pustaka, oke. Iya, nggak apa-apa mau di-exclude sebetulnya juga tidak apa-apa untuk yang daftar pustaka karena memang kan itu adalah sumber artikel itu ya. Artikel itu dikerjakan dengan berlatar belakang beberapa sumber tersebut. Kalau abstraknya memang dalam bahasa Inggris. Jadi nanti bisa tabrakan juga sebetulnya dengan ininya kalau mau diikutkan. Tapi kalau PDF-nya dikopikan pun karena abstraknya itu termasuk yang minor, karena kan cuma abstraknya bahasa Inggris, yang lainnya bahasa Indonesia, itu sebetulnya juga tidak akan muncul di gambar-gambar yang huruf yang bold atau yang besar. Jadi oke. Iya.
Oke, terima kasih Taufik. Ya Bu, sama-sama. Oke, kita lihat sudah ya untuk share screen-nya. Sekarang saya jelaskan yang terakhir, yaitu bedanya word cloud dan tag crowd. Jadi tadi bisa ada dua ya aplikasinya, bisa word cloud, bisa tag crowd. Sekarang saya tunjukkan, karena tadi kalian sudah menggunakan word cloud. Untuk yang belum menggunakan, tidak usah khawatir, tidak sulit menggunakan word cloud ini. Jadi betul-betul simpel sekali. Apa teksnya, silakan kopikan. Apa filenya, silakan diupload. Kemudian pilih mau bentuk yang shape-nya seperti apa. Ini ada banyak sekali shape-nya. Kemudian tinggal nanti di rendering, diproses ya artikelnya itu, teksnya itu, kemudian nanti apa kata-kata yang muncul pada artikel tersebut. Kemudian tag crowd kita lihat, sebetulnya antara word cloud dengan tag crowd ini tidak ada bedanya. Jadi sama, fungsinya adalah untuk mengetahui kata-kata penting dari artikel tersebut. Seperti ini contohnya ya, ketika saya mengkopikan tentang kecerdasan buatan pada tag crowd, ini bentuknya seperti ini. Jadi yang membedakan antara word cloud dengan tag crowd adalah user interface-nya. Jadi untuk word cloud ini lebih bagus ya, lebih bagus, lebih banyak warna, kemudian ada berbagai macam menu yang bisa diimplementasikan oleh penggunanya, bisa memilih bentuk, font, dan sebagainya. Kalau tag crowd memang bentuknya hanya seperti ini. Tidak ada shape-nya, tidak ada banyak ya shape-nya atau warna-warni dan sebagainya. Jadi memang hanya seperti ini. Kemudian ketika kita ingin memasukkan sumber, ada di sini bisa paste text, kemudian web page URL-nya, kemudian upload file. Juga sama seperti word cloud. Kemudian nanti tinggal pilih ini untuk menampilkan ini. Kemudian ini ada opsi yang bisa dipilih untuk tag crowd, jadi ada bahasa teksnya. Nah, lagi-lagi ini akan mengarah kepada korpus, tadi yang sudah saya sampaikan, korpus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemudian ini ada ya beberapa macam bahasa atau korpus yang sudah ada pada tag crowd. Dan bisa kita lihat tidak ada bahasa Indonesia. Jadi mungkin yang tertarik mengembangkan korpus bahasa Indonesia bisa kolaborasi dengan mungkin anak dari FIB dengan FST atau FTMM dan lain-lain, itu bisa mengembangkan korpus bahasa Indonesia. Karena memang bahasa Indonesia ini varian katanya juga banyak ya, yang termasuk kata hubung saja ada banyak seperti itu. Jadi bisa dikembangkan juga, jadi bisa muncul nanti di tag crowd ini, atau tidak hanya tag crowd, bisa muncul di word cloud juga sebagai korpus bahasa Indonesia yang baku. Kemudian ini ada maksimum number yang ingin ditampilkan, kemudian minimum frekuensi, kemudian apakah ingin menampilkan frekuensi dari kata-kata yang bold dan besar dibanding kata-kata yang lain atau tidak, kemudian lowercase atau uppercase, nah atau original seperti itu, kemudian ini kata-kata yang tidak dimasukkan pada ini dibuat di sini. Jadi tadi seperti tadi ya, kalau untuk di word cloud kan ada, kita tinggal ancentang saja kata-kata yang termasuk kata sambung, kata hubung, kata-kata yang tidak bermakna. Kalau di tag crowd kita menuliskan di sini dan yang seperti untuk, pada, dan sebagainya. Jadi ini yang dituliskan pada tag crowd. Kemudian ketika kita klik ini akan muncul kata-kata yang sudah bersih atau sudah kita filter dari kata-kata hubung tersebut. Di sini bisa dilihat ada AI, ada kecerdasan, ada learning, ada machine. Yang kecil otomatis yang frekuensinya sedikit di artikel tersebut, misalnya setiap, jaringan, cerdas, berhasil, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari tag crowd. Jadi mungkin kalau disuruh memilih, pasti akan lebih condong kepada word cloud. Karena word cloud ini shape-nya banyak, font-nya juga bisa milih. Kalau kita mau menghapus kata hubung, tinggal centang-ancentang, seperti itu ya. Tidak perlu menuliskan satu persatu seperti di sini. Tapi selain word cloud, mungkin seandainya word cloud-nya sedang down, kalian butuh untuk menggunakan untuk mengorganisasi data teks, bisa menggunakan opsinya yaitu tag crowd. Sebetulnya tidak hanya word cloud sama tag crowd ini yang bisa digunakan, jadi ada banyak ya yang bentuknya text mining, korpus, dan sebagainya, tapi tidak umum seperti ini, karena ini kan bisa membantu untuk mengorganisasi data teks apapun. Nah, ada juga yang aplikasi-aplikasi tertentu yang dikhususkan untuk
menangani masalah tertentu. Seperti yang sudah dikembangkan itu ada untuk mengenali apakah header artikel ini termasuk clickbait atau tidak, termasuk mengarah ke hoax atau tidak. Nah, itu seperti itu. Jadi juga punya korpusnya sendiri. Jadi korpusnya yang mengetahui kira-kira biasanya artikel mana yang merupakan atau yang biasanya itu termasuk clickbait, yang termasuk artikel-artikel yang hoax. Nah, itu seperti itu juga ada untuk word cloud generatornya, atau sebutannya adalah aplikasi berbasis text mining lainnya itu selain word cloud sama TechCrowd ini juga ada. Cuma untuk ranah data dan pustaka ini kita menggunakan word cloud dan TechCrowd dulu karena memang kita tadi belajar tentang data kualitatif. Data kualitatif itu bagaimana memvisualisasikan atau mengorganisasikan data teks setelah kita selesai coding data, maka bisa menggunakan aplikasi word cloud ataupun TechCrowd. Kira-kira begitu untuk materi kita pada minggu ke-9 ini. Untuk minggu depan itu kita lanjutkan mengenai sumber data statistik yang bisa digunakan untuk penelitian ataupun proyek kalian nanti. Jadi ada banyak sekali sumber yang sudah kredibel, bisa diambil datanya, dan bisa langsung dipakai. Jadi dari mana sumber datanya bisa kita pelajari di minggu depan. Jadi sebetulnya sudah ada juga ya ini apa namanya slide-nya, mungkin bisa dibaca dulu sebelum kita ketemu di hari Kamis depan. Untuk link pembagian kelompok tadi sudah saya cek dan sudah ada isinya lengkap ya untuk kelas ini, dan sudah mungkin masih ada yang belum dapat kelompok, nanti bisa menghubungi yang kelompoknya masih kekurangan anggota. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan link di sini. Jadi mungkin yang belum atau yang tidak tahu sudah ada anggota kelompok, bisa langsung melihat kelompok mana yang masih kurang anggotanya dari 7 atau yang lebih dari 9, karena tidak boleh ya, jadi bisa membentuk kelompok baru. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri karena sudah mau habis ya, kira-kira 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Permisi, Bu. Saya izin bertanya. Bedanya case review sama literatur review itu apa ya? Oke. Untuk case review, case study itu berdasarkan ada studi, jadi ada case-nya itu dituliskan ke dalam bentuk atau diteliti ya, case-nya itu diteliti, kemudian setelah selesai diteliti, itu dituliskan. Kalau literatur review ya tadi? Iya, Bu. Ya, kalau literatur review, itu kita mempelajari literatur yang menjadi dasar kita melakukan penelitian. Jadi misalkan kalau mungkin kedokteran ya dari bedah saraf misalnya seperti itu, fokus ke tumor otak. Kita ambil semua artikel-artikel yang berkaitan dengan tumor otak, kemudian kita rangkum artikel tersebut, kemudian kita buatkan tabel keuntungan metode ini apa, keuntungan metode ini apa, keuntungan metode ini apa, kemudian kita tuliskan menjadi satu artikel baru, kemudian kita publish. Itu namanya literatur review. Kalau case review atau case report atau case study seperti itu bahasanya macam-macam ya. Untuk kedokteran itu memang kalau artikel itu ada banyak jenis dibanding sains, teknologi, teknik, ekonomi bisnis, FIB dan sebagainya. Jadi mereka itu ada yang namanya original research, ada literatur review, ada case report. Sedangkan untuk kita-kita yang tidak dari kedokteran ataupun kesehatan, itu hanya original artikel atau research artikel dan literatur review. Untuk case report, itu kan biasanya ketika dokter punya atau menangani pasien, itu kan ada case-case yang mereka temukan. Case-case yang mereka temukan itu mereka pelajari, mereka kaitkan dengan metode-metode yang mereka pelajari sebelumnya, tentu ada literaturnya ya. Kemudian dari case study itu mereka sudah menemukan, oh ternyata penyebabnya ini, misalnya seperti itu, variabelnya seperti ini, kalau tumor otak itu harus seperti ini, kira-kira begitu. Dan nanti hasil dari case study itu mereka pelajari, mereka tuliskan ke dalam artikel. Jadi berbeda
jelas-jelas berbeda antara literatur review dengan case report. Kalau literatur review, mereka hanya mengambil beberapa metode, beberapa latar belakang penelitian dari artikel-artikel serupa. Jadi misalnya mereka fokus di tumor otak, mereka ambil semua artikel tumor otak, apa sih metode yang sudah digunakan, apa sih metode yang belum digunakan, bagaimana hasil metode 1 dengan metode 2, mereka bandingkan, kemudian mereka tuliskan. Tapi kalau case report, mereka melaporkan case yang mereka temukan di rumah sakit ketika mereka menangani pasien, kemudian mereka kaitkan dengan teori, konsep, dan hal-hal yang mereka pelajari di bedah saraf atau di tumor otak itu, kemudian mereka tuliskan, mereka publikasikan. Itu bedanya. Kalau original artikel itu beda lagi. Kalau original artikel mereka melakukan literatur review, mereka menyelesaikan kasus, kemudian mereka tuliskan. Jadi antara gabungan literatur review dengan case report menjadi original artikel. Kira-kira begitu kalau dari kesehatan. Untuk selain dari kesehatan, saya tidak tahu ya kalau dari mungkin kesehatan masyarakat atau gizi apakah juga ada case report seperti itu. Saya kurang tahu karena saya tidak pernah publish atau mengetahui kesehatan masyarakat. Tapi kalau untuk yang lain selain dari kedokteran, kebetulan saya sering ada proyek bersama dengan kedokteran, jadi saya tahu ya jurnalnya mereka seperti apa atau artikelnya mereka seperti apa. Kalau dari kita yang tidak dari kedokteran, yang seperti FEB, FIB, ST, FTMM, dan lain-lain, yang tidak sempat saya sebutkan semuanya ya, fakultas di UNER, itu tidak ada yang case report. Jadi kita kalau menuliskan artikel atau publikasi ilmiah itu hanya fokus pada original artikel dan literatur review atau review artikel sebutannya dalam bahasa Indonesia. Jadi betul hanya fokus untuk mereview, kemudian kita publikasi dan kita meneliti, ketemu hasilnya kita publikasikan. Jadi untuk kasus case report itu tidak ada untuk ranahnya kita. Saya juga tidak ada untuk case report. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau hening artinya saya menganggap tidak ada pertanyaan ya, karena waktunya juga sudah 12.41, sudah habis juga waktunya ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya ulangi lagi, intinya untuk materi hari ini mengorganisasi data teks itu lebih kepada data kualitatif, berbeda dengan data kuantitatif. Kemudian, salah satu caranya bisa dengan menggunakan word cloud generator, yaitu wordcloud.com atau techcrowd.com. Jadi nanti untuk yang belum sempat mencoba, silahkan mencoba. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi seputar sumber data statistik yang bisa digunakan untuk kalian nanti melakukan proyek ataupun ikutan lomba atau PKM dan sebagainya. Kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan di jam yang sama ya, jam 11 ya kuliahnya ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini, saya tutup kelasnya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semua untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.